Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'mah wa hadana ila tariqil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Bapak Rektor yang berada bersama kita, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu para dosen, pegawai, mahasiswa, dan anak kami pelajar hadirin yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita bersama telah melaksanakan berbagai aktivitas kita pada hari ini, dan baru saja kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam mereka sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan berusaha untuk melaksanakan berbagai kegiatan aktivitas keagamaan kita yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, judul ceramah kita siang hari ini adalah melanjutkan kajian yang lalu, yaitu menanamkan kemandirian pada anak. Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 84, Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia berperilaku sesuai dengan kepribadian dan pembawaannya. Kul kullun ya'malu 'ala syakilatihi, kata Allah. Kata Muhammad, katakan kepada manusia, setiap manusia berbuat, beramal, beraktivitas sesuai dengan kepribadiannya. Kemudian Allah katakan, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhan mulai kata Allah yang paling tahu siapa di antara manusia yang benar pada jalannya. Dalam kaitan ini kita tinjau salah satu sifat atau karakter manusia yang berkaitan dengan kemandirian. Kita coba untuk melihat dari dua aspek. Pertama, pendekatan psikologi dan konseling. Kedua, pendekatan agama atau Al-Quran. Al-Quran telah memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, berperilaku positif dan negatifnya, itu ada kaitan pembawaan kita. Nah, itu sendiri akan muncul ke permukaan boleh jadi dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor hereditas, faktor lingkungan, termasuk pendidikan dan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana upaya kita sebagai orang tua, sebagai guru atau sebagai dosen untuk memandirikan anak? Kajian yang lalu sudah kita sampaikan bahwa salah satu indikator anak yang mandiri itulah bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diberikan kepada dia bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa umpamanya dia gunakan waktu untuk belajar, untuk kuliah. Tak ada dosen umpamanya kebetulan dosen tak hadir, gunakan untuk membaca buku pustaka. Menggunakan waktu yang positif
dan produktif dalam kegiatan keilmihan dia. Bertanggung jawab. Uang kuliah diberikan orang tua digunakan untuk membayar uang kuliah, bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk kesana kemari menyalahgunakan uang dari orang tua. Bertanggung jawab dalam hal penggunaan dana dari orang tuanya. Nah, oleh karena itu ternyata ada beberapa cara menurut para pakar dalam melatih kemandirian ini. Harlock, salah seorang pakar psikologi, lebih tepat dengan banyak bicara mengenai ilmu perkembangan, Harlock mengatakan bahwa ternyata kata dia ada 3 hal yang menjadikan seorang itu mandiri atau tidak dalam kehidupan ini. Pertama adalah beliau katakan pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang tepat itu akan mampu menjadikan anak mandiri dalam kehidupan dia. Tetapi sebaliknya pola asuh orang tua yang tidak tepat itu akan mampu menjadikan anak itu tidak mandiri, bahkan selalu bergantung kepada orang tua dan kepada orang lain. Beliau lebih jauh menjelaskan bahwa ternyata ada 3 pola asuh orang tua dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pola asuh otoriter. Orang tua yang sangat otoriter kepada anaknya justru di satu sisi ada manfaatnya memang, anak lebih tahu tanggung jawabnya, tapi sisi lain ada pengaruh psikologis yang menghantui jiwa anak ini. Anak takut berbuat salah, karena salah dia akan disiksa oleh orang tuanya. Dalam kaitan ini tentunya pola asuh masing-masing ini mempunyai pandangan berbeda. Walau sebagian pakar mengatakan otoriter sangat bagus, tapi saya psikologis atau pendekatan psikologi ternyata itu perlu dipertanyakan. Ketika menyiksa anak secara berlebihan, itu juga salah satu penyebab anak itu kurang percaya diri pada akhirnya. Yang kedua adalah pola asuh demokrasi. Di satu sisi orang tua memberikan waktu kepada anak untuk berbuat, untuk bertindak, berperilaku. Dan selain orang tua juga mengendalikan anak ketika berbuat curang atau keluar dari aturan yang sebenarnya. Dan ternyata ini sangat banyak digemari oleh para ilmuwan kita, dan justru ini yang paling banyak berkembang dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, terutama dalam pendidikan anak itu sendiri. Yang ketiga adalah pola asuh yang permisif, pembiaran kepada anak-anak kita. Kadang ketika dipenuhi uang sekolahnya, jajan diberikan, tanpa kendalian dibebaskan kemana-mana. Ternyata cara itu juga salah. Orang tua bukan dituntut memberikan nafkah lahiriah kepada anak, bukan membayar uang kuliahnya, menyiapkan makan minumnya, dan bukan menyiapkan tempat tinggal dan sebagainya saja secara material. Tapi lebih jauh dari perhatian sesungguhnya, kepedulian kepada anak merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan anak, dalam mendirikan anak dalam kehidupan ini. Oleh karenanya Harlock mengatakan bahwa ternyata 3 bagian ini menentukan mandiri atau tidaknya anak yang kita asuh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kami muliakan, nah oleh karena itu pola asuh turut menentukan dan mewarnai terhadap perkembangan kemandirian anak itu. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan wanita ada kaitan dengan kemandirian. Nah, secara umum dalam teori ini mengatakan bahwa anak laki-laki sejatinya itu jauh lebih mandiri ketimbang anak perempuan. Dan memang kenyataan dalam masyarakat kita, dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga, ternyata memang hampir teori ini diterima. Lebih banyak mandiri laki-laki ketimbang perempuan. Tapi ketika lihat atau perhatikan di kampus saat terakhir ini, justru terkadang wanita lebih mandiri, lebih aktif kuliah, disiplin kuliahnya, dan bahkan nilai paling tinggi. Nah, ini dia. Teori mengatakan justru anak lelaki dia harus lebih dewasa, mandiri ketimbang perempuan. Terakhir kenyataan di lapangan hari ini atau belakangan ini, justru anak perempuan kelihatannya lebih mandiri ketimbang anak laki-laki. Kita lihat di kampus, di tempat kita ini, di UMA ini, itu anak laki-laki lebih sering datang terlambat kuliah. Tugas terlalu lama dikerjakan. Tapi anak wanita kelihatannya lebih cepat dewasa, lebih mandiri. Apa yang pengaruhinya? Termasuk faktor lingkungan, pembawaan dari orang tua selama ini pun pola asuh orang tua menentukan mandiri tidaknya anak itu sendiri.
Itu yang kedua. Jadi jenis kelamin kata Harlock turut menentukan seseorang mandiri atau tidaknya. Tetapi pembiasaan itulah yang paling menentukan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang kami muliakan, para mahasiswa kami yang kami cintai, kita kembalikan teori itu pada aspek yang sebenarnya, bahwa ternyata laki-laki diharapkan jauh lebih mandiri, lebih bertanggung jawab ketimbang perempuan, karena tanggung jawab sendiri pun menjadi suami pada akhirnya nanti menjadi suami sebagai ayah dari anak-anaknya, dapat harus lebih bertanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam kehidupan ini. Yang ketiga, menurut Harlock, yang dapat mempengaruhi kemandirian itu adalah urutan posisi anak. Urutan posisi anak dalam bersaudara menentukan kemandirian. Ini lagi kita lihat teori nanti berbeda dengan kenyataan di lapangan. Dalam teori pendekatan psikologi counseling, ternyata anak yang pertama, anak suntu, diharapkan oleh orang tua yang lebih mandiri ketimbang anak yang kedua dan ketiga. Tetapi ada kesalahan di sebagian tempat. Ketika anak pertama terlalu dicintai orang tuanya, terlalu berikan perhatian oleh orang sekitarnya, anak menjadi manja. Apalagi anak terkadang bergabung dengan orang tua, bergabung dengan kakek dan neneknya. Salah pun anak ketika dimarahi oleh orang tuanya, si kakek memanggil, "Jangan dimarahi cucuku." Ini dia. Nah, perhatian berlebihan kepada anak yang paling tua, karena anak ini baru lahir, kasih sayang tertumpu kepadanya, salah pun dianggap benar. Ini dia. Itu menjadikan anak itu tidak mandiri, terlalu manja, akhirnya sengsara dalam kehidupan dia. Dalam kenyataan kita lihat pada akhir ini, anak nomor 2 ternyata dalam kehidupan kita lebih bertanggung jawab, lebih baik dan lebih bisa diatur ketimbang anak yang pertama. Karena anak pertama biasanya terlalu sayang kepada dia, terlalu banyak perhatian diminta diberikan oleh orang tuanya, apa yang diminta terus dikasih. Ini menjadikan anak tidak percaya diri, bahkan cenderung bergantung kepada orang lain. Kadang PR yang ngerjakan emak, atau kadang ngerjakan abangnya. Anak tidur, yang kerja orang tua. Suruhnya abang yang PR dia tidur. Besok pagi udah siap PR buat oleh abang atau kakaknya. Nah, ini yang membuat anak itu manja dan tidak bertanggung jawab. Pulang sekolah asal taruh tas, dicampakkan sepatu asal taruh, karena dia yakin orang tua nggak akan marah, nenek tidak akan marah. Ketika dimarahi orang tuanya, nenek panggil anaknya, "Hei cucu, yang dimarahi. Kalau kalian sanggup untuk meneliti anakku, biar sama saya, sama nenek ini." Ini kadang-kadang dia pola asuh dan orang tua tidak stabil. Apalagi nenek atau kakek memanggil anak itu, marahi oleh orang tuanya. Ini menjadikan anak merasa ada pembela, merasa ada yang dapat untuk dapat ketika orang tua memarahinya, si kakek nenek membelanya, maka anak selamanya tidak pernah akan dewasa dan tetap mandiri, tidak akan mandiri, bahkan tergantung kepada orang lain. Nah, oleh karenanya dalam temuan Harlock ini ternyata urutan anak pun turut menentukan kemandirian. Menurut dia, anak yang pertama dan yang ketiga atau yang terakhir, anak sulung dan juga anak yang paling kecil, anak bungsu ini biasanya lebih dekat kepada orang tua dan sayang kepada orang tua sayang kepada anaknya. Tetapi terkadang dengan cara yang salah itulah anak lama mandirinya, bahkan tidak bertanggung jawab. Dari beberapa uraian kita pada siang hari ini dapat disimpulkan bahwa pertama, sebagai orang tua boleh sayang kepada anak, cinta kepada anak, tetapi jangan berlebihan. Apalagi anak sudah merasa bahwa kita punya perhatian penuh kepada dia, akhirnya dia manja dan tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, jangan setiap permintaan anak kita kabulkan. Cocokkah untuk anak berikan pada waktu itu? Sebagai contoh sederhana, barangkali ketika anak kita SMP, dia minta membelikan sepeda motor, kita akan katakan belum saatnya nak diberikan untuk kamu. Artinya bahwa bukan setiap bentuk sayang itu diberikan apa yang dimintanya. Kita lihat kadar anak ini, mampu nggak dia mengelola waktu itu. Tapi mungkin sudah kuliah dia, kita yakin dia sudah dewasa, mampu menggunakan kereta dengan baik, insya Allah itu kita kasih. Tapi masih SMP barangkali ini perlu kita pertimbangkan, tidak memberikan sesuatu yang dimintanya, apalagi tidak sesuai dengan kadar kemampuan untuk menggunakannya. Oleh karena kasih sayang yang berlebihan pun ternyata membuat anak tidak mandiri, tetapi manja dan tidak bertanggung jawab.
Oleh karenanya kita berharap melalui ceramah singkat ini, insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya anak-anak kita, mahasiswa kita lebih dewasa, lebih mandiri dan lebih tahu tanggung jawabnya baik kepada Allah, tugas-tugasnya maupun dalam bekerja dan bermasyarakat. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.